Bab 424. Operasi dimulai. Selama ini aku salah menilainya. Yurika Kei menatap kuburan dengan wajah sedih, lalu berkata dengan lembut, aku selalu berpikir dia adalah seorang bajingan. Sejak kecil hingga besar, aku tidak berani mengungkit tentang ayahku di depan orang luar karena aku takut ditertawakan, tapi aku tidak menyangka, dia adalah seorang pahlawan. Saat dia berbicara, kabut muncul di sudut matanya. Terakhir kali saat di konferensi medis Jiang Zong, dia sangat bersemangat setelah mengetahui bahwa Kingston Jiang adalah naga hitam. Karena ini adalah atasan ayahnya. Karena itu, dia mati-matian bekerja sebagai asisten Kingston Jiang. Meski tahu bahwa dirinya mungkin akan mati. Dia ingin bertanya kepada Kingston Jiang tentang ayahnya setelah konferensi selesai. Namun sebelum konferensi medis selesai, Kingston Jiang telah pergi. Bisakah kamu memberitahuku tentang dia? Ya, Kingston Jiang mengangguk. Di depan kuburan, dia menceritakan beberapa cerita tentang Deus Kai. Bloody berkata, aku ingat suatu kali, aku minum dengannya, dia bilang dia punya anak perempuan, katanya, dia bersalah kepada putrinya, waktu itu, dia sangat mabuk, di saat itulah dia menangis dengan sangat sedih. Aku belum pernah melihat Jenderal Kai menangis seperti itu. Setelah mendengar semua ini, Yurika Kei juga menangis. Kingston Jiang menepuk pundaknya dan menghiburnya, jangan terlalu bersedih, kamu seharusnya bangga memiliki ayah seperti ini. Yurika Kei menyeka air mata dari sudut matanya, menatap 3 orang di depannya, dan berkata, terima kasih telah memberitahuku semua ini. Angin mulai kencang, hujan, pulanglah, kata Kingston Jiang. Ya. Setelah penyembahan yang sederhana, Kingston Jiang dan yang lainnya pun pulang. Dan Yurika Kei juga pergi ke kota Belantara Selatan. Kingston Jiang bertanya, apa rencana kamu selanjutnya? Yurika Kei berkata, mungkin akan tinggal selama beberapa hari lagi baru kembali ke kota Jingdu. Kingston Jiang berkata, jika kamu membutuhkan bantuan, katakan saja, di bawah kondisi di mana kekuatan mengizinkan, aku tidak akan menolaknya. Terima kasih. Yurika Kei melambaikan tangannya sedikit dan berkata, kita berpisah di sini. Ya. Kingston Jiang mengangguk dan berbalik ke mobil. Bloody berkendara kembali ke kota Belantara Selatan. Setelah kembali, Kingston Jiang tidak keluar dan terus tinggal di kediaman naga hitam. Bloody juga ada di kediaman naga hitam. Tak lama kemudian waktu sudah sore. Bos, semuanya sudah siap menunggu perintah, kapan kita berangkat? Kingston Jiang memeriksa waktu, sekarang baru jam 5 lewat, dia berkata, tidak perlu terburu-buru, tunggu sampai hari gelap baru kita berangkat. Siap. Sementara itu, area militer. Moran membawa 1000 tentara naga hitam siap siaga. Ribuan orang ini memakai baju hitam dan bersenjata lengkap. Guili datang, melihat Moran, dia berjalan mendekat dan bertanya, ada apa, apakah ada operasi? Moran berdiri tegak, memberi penghormatan militer, dan berkata, Jenderal, aku tidak tahu, aku hanya diperintahkan untuk menunggu di sini. Guili pun tidak banyak bertanya, berbalik dan pergi. Setelah berjalan jauh, dia berbalik dan menatap 1000 tentara naga hitam di kejauhan dengan keraguan di wajahnya. Apakah ada operasi? Operasi apa sebenarnya ini? Dia bingung. Dia juga seorang jenderal bintang 1, dan sekarang ada operasi tetapi dia tidak tahu. Dia kembali ke kantor, duduk di kursi kantor, dan setelah berpikir lama, dia mengeluarkan telepon dan memutar sebuah nomor. Bos, Kingston Jiang telah kembali. Dia menerima perintah rahasia Wang untuk terus memimpin tentara naga hitam. Dia juga mengumpulkan 1000 tentara naga hitam. Tampaknya ada operasi, tetapi aku tidak tahu operasi apa itu. Oke. Terdengar suara serak di telepon. Pada saat yang sama, kota Jingdu. Kediaman pangeran. Pangeran sedang duduk di sofa, dia meletakkan ponselnya, memandang orang di seberangnya,
dan berkata, baru saja menerima kabar bahwa Kingston Jiang telah kembali ke Belantara Selatan dan lanjut memimpin tentara naga hitam. Di seberangnya adalah Sandi Murong dan Profesor C. Setelah mendengar ini, keduanya mengerutkan kening. Sandi Murong berkata dengan serius, Wang mengeluarkan perintah rahasia, meminta Kingston Jiang kembali ke Belantara Selatan dan lanjut memimpin tentara naga hitam. Pasti ada sesuatu, aku akan kembali dulu dan mencari tahu apa yang diinginkan Wang. Kamu berhati-hatilah. Sandi Murong berdiri dan pergi. Profesor C mengisap sebatang rokok dan melirik pangeran, aku pikir akan terjadi kekacauan. Wang sangat mungkin ingin menindakmu, lebih baik kamu segera mencari jalan untuk menyelamatkan hidupmu. Tidak mungkin. Pangeran menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pemimpin dari 5 komandan, komandan tentara api merah, Wang tidak mungkin membunuhku, dan juga tidak punya alasan untuk itu. Kembalinya Kingston Jiang ke Belantara Selatan adalah sebuah peringatan, bagaimanapun, lebih baik kamu berhati-hati. Profesor C selesai berbicara, bangkit dan meninggalkan ruangan. Wajah pangeran sangat suram. Dia mengulurkan tangan untuk menutupi dadanya dan mengutuk dengan keras, Kingston Jiang, aku tidak menyangka kamu masih bisa bangkit. Kingston Jiang hampir membunuhnya hanya dengan 1 jarum. Jika bukan karena penyelamatan Profesor C yang tepat waktu, dia pasti sudah mati. Dan karena Kingston Jiang, semua yang dia rencanakan selama bertahun-tahun benar-benar hancur. Peringatan dari Sandi Murong dan Profesor C membuatnya waspada. Kingston Jiang kembali ke Belantara Selatan dan lanjut menjadi Raja Naga, ini sangat merugikan dirinya. Mungkin Wang benar-benar akan menindaknya. Dia mengeluarkan telepon dan memutar sebuah nomor, terus perhatikan Kingston Jiang, jika ada tindakan seperti apapun, segera beritahu aku. Baik. Terdengar suara di balik telepon. Pangeran menutup telepon, meletakkan ponselnya secara asal, lalu bersandar di sofa dengan ekspresi menyakitkan sambil menutupi dadanya. Setelah memikirkannya sebentar, dia masih merasa tidak tenang. Dia mengeluarkan telepon lagi dan menelepon Dennis Jiang. Kakak ke-9, ada apa? Kak Dennis, tidak bolehkah aku mencarimu jika tidak ada urusan? Aku menyiapkan minuman enak di kediaman pangeran, malam nanti datanglah untuk minum-minum. Dennis Jiang adalah garis keturunan langsung keluarga Jiang, dan posisinya di keluarga Jiang sangat tinggi. Keluarga Jiang adalah kepala dari 4 keluarga kuno. Pangeran tidak tahu situasi saat ini, dia harus menanyakan informasinya kepada Dennis Jiang. Sementara itu, Belantara Selatan. Kingston Jiang terus menunggu di kediaman naga hitam. Sampai hari sudah gelap. Kingston Jiang barulah bangun dan keluar. Area militer. Moran sudah menunggu lama dengan membawa 1000 tentara naga hitam. Pada saat ini, 2 orang berjalan mendekat. Ini adalah Kingston Jiang dan Bloody. Di dekat 1000 tentara naga hitam, helikopter juga sudah siap. Kingston Jiang datang dan memberi perintah, berangkat. Moran langsung berseru, belok kiri, lari. 1000 tentara naga hitam langsung berlari kecil dan dengan cepat naik ke helikopter. Helikopter lepas landas perlahan dan segera menghilang di balik langit. Guili telah memantau Kingston Jiang, memantau 1000 tentara naga hitam, dan melihat helikopter itu berangkat, dia segera menelepon. Bos, Kingston Jiang membawa 1000 tentara naga hitam dan meninggalkan area militer Belantara Selatan, entah pergi kemana. Aku tahu. Di dalam helikopter. Kingston Jiang menutup matanya dan beristirahat. Bloody bertanya, Raja Naga, segera setelah pangeran meninggal, tentara api merah akan kehilangan komandannya. Menurut kamu, posisi pemimpin 5 komandan akan jatuh ke tangan siapa? Bloody juga sangat memperhatikan masalah ini. Kingston Jiang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak tahu, semoga bisa berhasil membunuh pangeran malam ini, jangan sampai ada masalah. Kingston Jiang selalu merasakan adanya firasat buruk. Dia merasa sesuatu akan terjadi. Hanya saja dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Semoga semua ini hanya kekhawatiranku.
Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam dan berhenti memikirkannya. Bersambung.